Saudara-saudaraku, mari kita sukseskan channel YouTube The Power of Love dengan mengklik subscribe, like, comment, and share. Dengan jalan demikian, saudara ikut terlibat mensukseskan channel ini sehingga semakin banyak orang diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pagi hari ini, ya. Sekarang waktunya kita berespon atau mungkin bersaksi, ya. Apa yang kita dapat di pagi hari ini dari pemaparan firman Tuhan. Tentunya pasti ada sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Saya hari ini menemukan sesuatu yang luar biasa, ya. Ini benar firman Tuhan ini mungkin udah puluhan kali kita dengar, bahkan kita khotbahkan, ya. Tapi pagi ini saya disingkapkan Tuhan satu hal, kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, itu tidak ada apa-apanya ternyata dan dibandingkan dengan kerinduan Tuhan untuk memberkati kita, ya. Tadi ketika hambanya menceritakan ketika Tuhan Yesus masuk ke kota itu dan dia melihat, dia tahu semua. Sakeus yang pendek itu, padahal dia seorang pejabat, ya, dia orang kaya. Kalau sekarang sebetulnya saya punya ipar, ya, kepala pajak, pernah di Tangerang ini, untuk bertemu saja Bapak Ibu 1 minggu baru bisa ketemu, ya. Dia punya pengawal pribadi, ya. Tapi kali ini kita dengar bahwa Sakeus yang seorang pejabat di kala itu, dia berlari, ya. Dan karena saking rindunya ketemu Tuhan, dia memanjat pohon. Alkitab menceritakan. Ya, akhirnya Tuhan Yesus langsung menyapa, langsung menyebut namanya. Sakeus, ya, saya baca sekali lagi, aduh, saya sampai nangis bener. Tadi dikatakan, ya, Lukas 19 ayat yang kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, ya, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan Yesus berkata, aku mau menumpang di rumahmu, alangkah bahagianya kita, ya. Dan kita akan bercerita, Tuhan, aku begini, aku begitu, Tuhan. Tuhan, aku perlu ini, aku perlu itu. Ya, karena kalau kata menumpang itu saya pikir bukan hanya sebentar, beda singgah dengan menumpang. Kalau kata menumpang berarti menginap, ya. Nah, kalau seseorang datang menginap di rumah kita, apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan ngobrol, ya, sampai lupa waktu. Nah, saya percaya hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, aku mau menumpang di rumahmu. Tuhan bicara begitu di hati saya pagi ini. Ya, terima kasih Pak Helfrik Dami. Tapi apakah respon kita? Jadi kerinduan Tuhan untuk memberkati kita itu jauh sangat-sangat lebih rindu, ya, lebih besar daripada kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Dia tahu. Dia tahu isi hati Sakeus sebenarnya. Bapak Ibu, mari biarlah dalam ibadah pagi hari ini kita semua diberkati. Saya bersyukur buat pagi ini, buat pencerahan yang luar biasa. Itu yang membuat kita semangat untuk terus datang kepada Tuhan. Tuhan itu tahu segalanya. Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan saat ini, apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan sakit penyakit, mungkin dengan keuangan. Tapi hari ini Yesus berkata pagi ini, aku mau menumpang di rumahmu, Tiar. Aku mau menumpang di rumahmu, Bu Nelly, Bu Elpina. Waduh, keren, ya. Dan Bapak yang lain, Bapak Tonggam, Pak Tamrin, Bapak Kaleb, Bu Mawar, Pak Surbakti, dan Pak Butar-Butar. Yes, yes, saya mau. Iya. Dan kita akan ceritakan semua, Tuhan begini, begono dan begini. Luar biasa, ya.
Tapi tadi dikatakan itu akan terjadi jika kita mempunyai hati yang rindu. Kita berusaha mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Biarlah firman ini boleh hidup. Ya, ada Pak Kaleb dari Malaysia di dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita terima. Tuhan tinggal di rumah kita, di hati kita sampai selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih Pak Helprik. Mungkin ada yang menanggapi Bapak Ibu, silakan. Ya, saya kasih waktu beberapa, masih ada waktu. Silakan. Mungkin saya yang menanggapi dulu ya sebelum yang lain ya. Ya, ya, jadi terima kasih terutama buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya mendapatkan beberapa hal dari pemaparan perihal Sekius ini. Sekius ini dia menyadari kekurangannya, dia badan pendek. Tapi kerinduannya itu mengatasi segalanya. Kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus membuat dia berlari ke depan. Ya, ini yang luar biasa. Nah, jadi kerinduan ini menentukan bagaimana perjumpaan dengan Yesus. Nah, Sakyus tahu kelemahannya, tapi dia tidak berhenti dalam kelemahan itu. Dia berkata, udahlah, begini aja lah. Tidak seperti itu, tapi dia berlari. Artinya semangat yang membara. Sampai dia memanjat pohon. Ya. Ini yang saya perhatikan. Kerinduan kita itu menentukan untuk maju, untuk meningkat. Nah, ini saya petik buat diri saya sendiri. Kerinduan ini mendahului yang lain-lainnya. Yang kedua, dalam hidup ini ada namanya kompetisi. Ada yang pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, tapi Sekius ini saya perhatikan, apapun kata orang yang negatif, dia tidak peduli. Kerinduannya, Yesus datang menumpang di rumahnya. Suara sumbang-sumbang, suara yang tidak membangun, diabaikan. Nah, artinya dalam hidup ini pun ada terjadi seperti itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi Sakyus, dia tetap maju. Tidak peduli apa kata orang. Tapi dia tertuju bagaimana perjumpaannya dengan Yesus itu menjadi utama atas segala-galanya. Dan selanjutnya Sakyus serius sehingga kehidupannya diubahkan. Apa bukti diubahkan? Kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Jadi dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang membuat yang lain tidak setuju atau membuat orang lain tidak suka sama dia. Dia di situ ada rekonsiliasi. Dia ceritakan di hadapan teman-temannya, termasuk di hadapan Yesus. Yang terakhir, hidup Sakyus, hidup yang baru. Tapi mulai dari kerinduan. Nah, sama halnya dengan juga sekarang, seperti ya kami ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga dituntut untuk punya kerinduan yang dalam. Kalau kami nanti mau ke Singapura, salah satu tugas yang dipercayakan yaitu menerjemahkan orang khotbah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. From Indonesian into English. Nah ini saudaraku, ini satu tantangan. Biasanya kan orang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi kali ini dia bilang tugas Anda nanti menerjemahkan ada pembicara orang Indonesia
dan Bapak menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini adalah satu tantangan saudaraku sebenarnya. Tapi saya bilang, iya saya siap. Nah, kerinduan saya memang ya ini satu tantangan bagaimana Tuhan pasti berikan kemampuan untuk menerjemahkan orang khotbah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, saudaraku, ini satu challenge, tantangan ya. Nah, itu satu contoh. Nah, tapi kalau saya bilang, aduh nggak bisa saya, aduh nggak mampu saya, itu udah stuck. Ya, udah berhenti lah. Berarti sampai situlah batasannya. Tapi kalau diterima tantangan itu membuat kita meningkat dan meningkat dan meningkat. Tantangan itu membuat kita maju dan maju dan maju. Nah, jadi dalam hal ini saya sangat diberkati oleh kehidupan Sakyus ini. Dia siap menghadapi tantangan. Walaupun postur tubuhnya pendek, tidak peduli dia, tapi dia tetap maju dan berlari dia. Dan tidak peduli apa kata orang lain. Nah, demikian juga halnya saudaraku dalam kehidupan kami. Saya katakan kepada nyonyaku ya, saya bilang Anda pun bisa nanti dipakai Tuhan menterjemah ya, minimal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini bikinlah target. Mungkin dalam sekian bulan ya saya dapat sampai batasan ini gitu ya. Nah, itu. Jadi kita semua yang hadir pada saat ini pun memang sedang diperhadapkan dengan tantangan. Tantangan dari apa? Kemalasan juga bisa menjadi satu tantangan. Nah, tapi kita maju. Kita bisa kalahkan kemalasan itu. Apalagi yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu bisa kita evaluasi khotbah-khotbah kita. Di mana yang perlu di-cut ya, di mana yang terus dikembangkan. Nah, kenapa? Karena yang paling utama bagaimana kehidupan kita dalam hal menyampaikan firman Tuhan itu sebagai gambaran bagaimana sebenarnya kita punya kemampuan. Jadi orang tertarik bukan melihat embel-embel gelar kita, tapi bagaimana kita menjelaskan lewat ilham Roh Kudus firman Tuhan ini. Jadi saya sendiri sebagai pribadi melihat bahwa dalam hidup ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya. Tapi saya percaya ketika saya libatkan Tuhan dalam semuanya itu, kemenangan di pihak Tuhan melalui hidup saya. Karena Tuhan pasti memberikan kemenangan itu sepanjang bersandar kepada Tuhan. Kalau saya katakan, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan berikan kemampuan. Kalau saya berkata, aku tidak sanggup, Tuhan berikan kesanggupan. Nah, inilah satu gambaran yang singkat saya dapatkan hari ini. Bagaimana Tuhan memberikan kemampuan lebih daripada apa yang kita harapkan. Sakyus, Tuhan memberikan satu kemenangan sehingga hidupnya diubahkan. Tuhan berkati, serahkan kembali kepada Ibu Tia. Ya, haleluya. Masih ada Bapak Ibu, satu orang lagi, boleh? Langsung saja dibuka mic-nya. Mau bersaksi, mau menanggapi apa Butar-Butar, kayaknya buka mic. Silakan Pak Butar-Butar. Baik, shalom semua. Shalom Pak Butar-Butar. Saya tertarik dengan nama Sakeus ini. Artinya mengandung arti yang luar biasa ya. Jadi hari ini saya komitmen akan menambah nama saya Moratua Sakeus gitu ya. Jadi roh Sakeusnya itu boleh diingat. Wah, ini harus motong ini nih Pak. Ini apa nih, sapi panjang apa sapi pendek? Dulu kan waktu bikin namanya potong juga kan? Itu yang terini di Hari ini pikiran ya. saya. Haleluya. Harus diundang Pak Her nanti. Terinspirasi. Jadi nanti kenalan di mimbar akan saya sebutkan nama saya Moratua Sakeus gitu ya. Jadi haleluya. Itu aja tambahan saya, kiranya kita semua boleh memiliki hati Sakeus ya.
Hati Amin. Sakeus itu perlu kita miliki supaya betul-betul kita memiliki niat atau komitmen untuk terus mencari Tuhan. Ya, Amin. soal berkat itu Tuhan sudah atur itu ya. Amin. Seperti hambanya tadi mengatakan, waduh luar biasa itu. Dia tidak pusing dengan berkat, tapi dia pusing menyampaikan firman Tuhan. Terima Haleluya. kasih hambanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin. Wow, luar biasa. Satu orang lagi boleh, silakan. Kayaknya Bu Nelly ini udah dari tadi nahan mau ngomong dia. Ya, Pak Tonggam silakan. Bu Nelly, silakan Bu Nelly. Yang MC cantik-cantik, ganteng-ganteng lagi. Oh pasti dong. Anak Tuhan. Tadi kan dibilang ternyata mereka juga anak Abraham. Yeah. Yes. Segar. Dan segar kan ya. Silakan Bu Nelly. Oke, terima kasih. Tonggam lagi di jalan. Kasihan. Kalau saya melihat di sini, Sakeus ini sebenarnya tidak disukai oleh banyak orang, ya kan? Kenapa saya bilang tidak disukai oleh banyak orang? Tadi kan dikatakan di ayat yang ke-7 kalau nggak salah ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Berarti semua orang dikatakan di sini merasa diri mereka lebih benar daripada Sakeus, kan begitu ya. Nah, tapi mereka tidak melihat setelah itu apa yang dilakukan oleh Sakeus. Tadi sudah banyak dibahas. Pertama, Sakeus punya kerinduan. Seperti apakah Yesus itu? Nah, ini pertama ya. Dia punya kerinduan setelah dia mendengar mungkin dari si anu, entah dari mana. Seperti apakah Yesus ini? Saya dengar kabarnya dia mau lewat sini nih. Nah, lalu karena dia tahu diri, badan pendek, dia naik pohon ara. Ini berarti ada usaha ya. Ada usaha untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, demikian juga memang kita sebagai partisipan The Power of Love ini, sudahkah ada usaha kita untuk lebih mendekat dengan Tuhan? Nah, nih seperti Pak Tonggam nih, saya lihat nih. Ini kalau salah satu saya bilang ada usaha nih, di tengah jalan pun dia berusaha connect sebentar, terus sampai di kantor connect lagi. Nah, ini berarti ada usaha nih, kan begitu ya, untuk tetap mendekat dengan Tuhan. Nah, jadi demikian pun kita. Adakah usaha kita seperti Sakeus untuk selalu mendekat, untuk bertemu dengan Tuhan? Karena ada upahnya. Ya, kalau mendekat dengan Tuhan ada upahnya, ada janji Tuhan yang manis untuk kita dapatkan. Pertama tadi dikatakan Tuhan apa? Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Nah ini yang pertama. Terus tadi yang terakhir, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Nah, luar biasa yang didapatkan oleh Sakeus, di mana di mata orang banyak dia tidak benar. Kita tidak tahu ya bagaimana kehidupan Sakeus selama ini sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya mungkin ada korupsi sana, korupsi sini, kita tidak tahu sehingga dia menjadi seorang yang kaya raya. Nah, tapi setelah dia bertemu Yesus, dia bertobat dan dia membuktikan pertobatannya. Dengan memberikan separuh hartanya. Akan kuberikan separuh dari yang kumiliki kepada orang miskin. Wow, luar biasa ini jarang terjadi ini. Separuh, setengah dari yang kumiliki akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, belum selesai sampai di situ. Apabila ada yang kuperas selama ini, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Berarti bagiannya tinggal berapa? Tapi dia sangat bersuka cita. Dengan rela dia berikan itu. Karena yang seperti tadi dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Karena dia sudah diubahkan. Jadi yang paling penting sekarang bagi dia dan yang terutama adalah perjumpaan dengan Tuhan. Yang utama adalah Tuhan dalam hidupnya sekarang. Harta nomor sekian. Sehingga dari separuhnya itu, kalau ada yang kuperas 4 kali lipat akan kukembalikan.
Nah, kita bisa bayangkan tinggal berapa buat dia. Katakanlah dia sudah miliaran. Inilah hati seorang Sakeus yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi nyata bukti pertobatannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Lah mari saudara-saudaraku, kita juga semakin hari semakin diubahkanlah oleh Tuhan dan memberi hati untuk itu. Ya, jangan kita mengeraskan hati kita. Wah, susah itu kalau begitu. Jangan kita mengeraskan hati kita. Segala yang kita miliki juga itu adalah dari Tuhan. Saya terkadang berpikir begini, berarti apa yang kumiliki ini mampir aja sama saya. Tuhan titipkan kepada saya untuk saya bagikan kepada orang lain. Nah, itu terkadang yang ada dalam hati saya. Tuhan titipkan itu kepada saya untuk saya bagikan kepada orang lain. Ini bukan milikku sepenuhnya, tapi berkat yang dititipkan oleh Tuhan kepada saya. Nah, inilah dari saya. Terima kasih.